Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, benar-benar bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim atau beragama Islam. Kaum muslimin dan muslimat, pada malam ini kita berjudul ceramah kita surat, yaitu kriteria orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah yang akan menikmati surga. Alhamdulillah, pantas kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyaknya rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita yang tidak pernah habis-habis, terutama nikmat badan sehat, lahir dan batin, nikmat beriman kepada Allah, dan nikmat beribadah, apalagi nikmat tercukupinya kebutuhan hidup, baik untuk makan, tempat tinggal, dan segala fasilitas. Mudah-mudahan semua itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan kita berselawat kepada Nabi, mudah-mudahan pada suatu saat di akhirat kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah? Karena orang yang benar-benar bertakwa itu kepada Allah adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Ini terungkap dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas
indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan, dan kami ciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal mengenal di antaramu. Sesungguhnya yang semulia-mulia kamu di sisi Allah, kamu yang bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu, banyak orang yang mengaku bertakwa kepada Allah, tetapi perbuatannya, tingkah lakunya, perangainya tidak cocok. Kadang-kadang merek saja bertakwa tapi sholat tidak, merek saja bertakwa tapi tidak mau beribadah, tidak mau menyembah Allah. Itu berarti omong kosong. Tidak cocok ucapan dengan perbuatan dan hati. Orang yang tidak cocok antara perbuatan dan hati serta ucapan itu namanya munafik. Lain di mulut, lain di hati, mampir di luar, lencong di dalam, bantu 10 di tanah, badarai, bantu kawan, kiranya lawan, menohok, kalau saya lihat, membuktian dalam ditata. Ini hati-hati kita terhadap orang seperti itu. Bisa binasa kita gara-gara dia, karena bentuknya loh pada kawan, padanya jahat, ingin mengerjain kita, mencelakakan kita. Maka ini tidak bisa dipegang orang seperti itu. Kita orang mukmin yang beriman dengan Allah harus cocok ucapannya, hatinya, dan perbuatannya. Kalau memang beriman dengan Allah melalui lidah sampai ke hati, dibenarkan dengan hatinya, lalu dibuktikan dalam kesehariannya kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Untuk itulah Allah mengingatkan orang yang beriman agar benar-benar bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, benar-benar bertakwa. Dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, benar-benar Islam. Jangan sekedar merek juga Islam. Ini di mana-mana India banyak, Pak. Kalau dari segi kuantitas jumlah kita Islam banyak, tapi dari segi kualitas tak banyak orang yang mampu melaksanakan ajaran Islam itu dengan baik. Kini banyak yang merek dan tuan mangkok banyak mau padi dijamu bukit di awal. Islam tangguang kami tak jadi masuk neraka pada awal. Dia banyak. Dilihat tampang Islam, saya mahasiswa tanya. Kadang-kadang saya balikan sama dia. Coba angkat tangan siapa yang ada sholat subuh pagi tadi. Wah, hanya beberapa orang saja. Yang tidak sholat saya dekati. Apa agama anda yang tidak sholat? Islam kan? Siapa yang bilang anda Islam? Sholat saya tidak. Tahu tidak anda rukun Islam? Rukun Islam itu ada 5. Yang keduanya adalah mendirikan sholat. Yang dikatakan rukun ma yatawaqafu ala syahdi syai' wa kana juz'an minhu, tergantungnya sah Islam seseorang atau tidak, yang bagian dari Islam. Kini anda tidak sholat, siapa yang kata-kata Islam? Diam ya. Orang Islam harus sholat. Sholat itu tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa bolong.
Tidak bisa lewat begitu saja. Dalam situasi dan kondisi apapun harus didirikan sholat. Walaupun sakit wajib juga sholat. Walaupun musafir perjalanan wajib juga sholat. Walaupun rapat wajib juga sholat. Walaupun banyak kerja wajib juga sholat. Walaupun olahraga wajib juga sholat. Tidak ada alasan. Sekali meninggalkan sholat seumur hidup tidak bisa dibayar. Tidak ada istilah qadha sholat itu tidak ada. Jadi terbenung. Nah, sekarang ada rupah lagi lah. Kalau memang Islam coba buktikan kita ini mampu melaksanakan arkanul Islam, rukun Islam yang 5 macam itu dilaksanakan dengan baik. Baca 2 kalimat syahadat minimal 9 kali dibaca sehari semalam. Kalau hanya sekali seumur hidup itu tidak pernah baca-baca, itu tidak Islam. Apalagi waktu belajar TK, SD saja dulu itu tidak ada lagi tidak Islam. Minimal dalam sehari 9 kali. Salat maghrib sebentar ini 2 kali kita baca 2 kalimat syahadat. Ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nanti isya 2 kali pula kita baca selawat. Subuh 1 kali, zuhur 2 kali, asyar 2 kali. Ini yang akan kita lakukan. Coba ada sholat, kapan baca? Kalau tidak sholat, kapan baca 2 kalimat syahadat? Nggak ada. Maka itu perlu, karena memang Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bacanya betul. Tidak boleh salah-salah. Aku banyak orang salah baca. Dari baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salah. Ada pula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salah. Yang bacanya shinnya titik 3, hanya di pangkal karomongan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat. Yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir terletak pada sholat dia pada. Bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Beda hambaku yang mukmin dengan yang kafir adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau mencari ulatu kafirun atau mukminun, lihat sholat dia mana. Kalau dia pergi seiring semudi dengan kita, sama-sama aktivitas kegiatan kita laksanakan, kita sholat dia tidak, berarti dia tidak sholat itu kafirun. Ini yang banyak umat Islam sekarang ini. Kalau sekedar tidak, bagaimanapun Islam, tapi dari segi perbuatan tidak berat. Kadang-kadang pergi kemana-mana pakai celana pendek. Ini orang kan sholat pakai celana pendek itu. Anak bujang pakai celana pendek. Ya Pak, di situ kan ada nanti kain sarung. Pinjam di situ. Itu alasan. Kalau dia sebagai seorang muslim, dia pakai tutup auratnya dan sekaligus bisa dipergunakan untuk sholat. Kita berjalan tidak salah selangkah, berkata tidak salah sepatah. Ada saja kendalanya nanti. Maka itu yakin Bapak Ibu yang hadir di masjid Surau Darul Jannah ini kalau sholat tidak akan tinggal-tinggal lagi, Pak. Tapi di remaja awak, anak-anak awak kok dan prihatin gini, Pak. Mereka berani saja ada sholat tapi musiman, banyak bolongnya daripada sholatnya yang dikerjakan. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengingatkan anak-anak kita, menyeru ia berbuat baik dan menyuruh ia berbuat kebaikan, mudah-mudahan dengan kegigihan
sah mereka tak mau. Apalagi sampai kawan-kawan apa manelo sholat dia tak sholat di depan. Maka inilah tugas kita kalau sebagai seorang muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian muttaqin itu orang yang bertakwa, itulah orang itu jenjang yang paling tinggi, harus dilalui 4 M. M yang pertama muslim, orang Islam. Kalau Islamnya tidak Islam, agamanya tidak bisa jadi muttaqin. Dia harus Islam. Islamnya benar-benar Islamnya sampai nanti. Maka Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, secara sungguh-sungguh, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Ini kalau itu dia mampu menerapkan, melaksanakan dan sempurna Islamnya, baru namanya muslim. Muslimnya sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, Islam. Baru layak kalau dia mati diselenggarakan secara Islam, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Tapi dia waktu hidup tidak pernah sholat, pemalas, mandikan aja, kafani aja, masuk ke kubur, tidak perlu disolatkan. Tidak ada artinya disolatkan. Karena dalam doa sholat kita akan mendoakan, tidak mungkin orang tidak sholat akan makbul doa untuk mereka. Kemudian M yang kedua adalah mukmin, orang yang beriman dengan Allah, imannya istiqamah. Amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian punya pendirian, tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan, bujuk rayu, godaan syaitan. Enggak. Dimanapun dia berada, dia akan tetap tegar menyatakan, aku beriman dengan Allah. Beriman pun juga benar-benar ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu benar-benar mukmin. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka akan mendapat derajat yang tinggi, keampunan serta rezeki yang mulia. Kalau benar-benar mukmin, itulah orang yang akan mendapat kemenangan di sisi Allah. Qad aflahal mu'minun, sungguh menang orang mukmin. Orang mukmin yang mana? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya. Yang ketiga namanya muhsin. Perintah untuk berbuat baik itu banyak kali dalam Al-Quran. Di antaranya kita baca dalam surat Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepadamu. Wa ahsinu innallaha
Apa itu muhsin? Anta udallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang ihsan itu engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, niscaya Allah pasti melihat, yakin dia. Maka ini orang yang berbuat baik, sedetik sebelum datang ajal kematian, ada kesempatan berbuat kebaikan, lakukan. Jangan tunda. Kebaikan itulah teman yang paling setia dengan kita, yang akan membantu dan menolong, mendampingi kita di saat kita kesepian, dan saudara dan keluarga lagi di lahat. Kebaikan kita itulah yang akan mendampingi dan menolong kita. Makin banyak kebaikan yang kita perbuat, makin beruntung hidup di sisi Allah. Karena ada nanti namanya Yaumul Mizan, hari ditimbang segala kebaikan dan keburukan. Pahala dengan dosa ditimbang, Pak. Mana yang berat? Jika berat kebaikannya, ringan dosanya, bareng kebaikan, ringan dosa, kebaikan sebelah kanan. Fahuwa fi isyatir radiyah, maka hidup orang itu dalam keadaan diridhai oleh Allah. Allah ridho, Allah senang, Allah suka. Kalau Allah suka pasti tempatnya surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau bare dosa, bare selama dosa, bare dosa sebelah kiri, bare dosa dengan kebaikan. Fa ummuhu hawiyah, maka hidup orang itu nanti di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah Anda, kata Allah, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka Allah yang menyala-nyala. Disitulah tempatnya orang yang durhaka kepada Allah, orang yang berat dosanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang keempat, mukhlisi, orang yang ikhlas. Wa akhlasu dinahu lillah, ikhlas beragama karena Allah. Untuk ikhlas itu harus niat kita karena Allah pasang. Asalnya kita kerajukan pakai niat. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya sesungguhnya setiap perbuatan itu pasti harus pakai niat, dan orang akan terima balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Niatnya harus karena Allah. Asal niat itu apa? Qasdu syai' bisyai' muqtaranan bi fi'lihi lillahi ta'ala. Menyengaja sesuatu dengan sesuatu dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang niat. Jadi kalau saja bersedekah, berinfak, membantu orang, pasang niat karena Allah. Kalau tidak berniat, tidak ada nilai. Makanya Nabi katakan harus pakai niat. Sekarang juga niat itu dalam hati, tidak melalui lidah. Kalau melalui lidah itu tidak niat namanya. Misalnya kita baca mau sholat, usolli sholat tasubhi rakaat, itu tidak niat loh. Karena lidah dibaca. Baca kalimat itu tapi dalam hati yang berniat. Lidah tidak bergerak, bibir tidak bergerak, tapi
yang terucap, lidah tidak bergerak sama sekali, turun dia. Bismillahnya pakai lidah. Bismillahirrahmanirrahim, itu perlu dibaca. Kullu amrin zibalin la yubda bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perbuatan mengandung kebaikan, kata Rasulullah. Barang siapa yang memulai pekerjaan tanpa baca basmalah, terputus barakahnya, dia tidak berkah. Makanya kita harus baca bismillah. Bismillahnya harus betul. Bismillahirrahmanirrahim. Baru niat dalam hati. Lepas itu, selama koba, lepas pasangnya, kadang-kadang dia buru-buru dulu ingat. Ada lewat saja, mari kita ubah. Kita misalnya bersedekah paciat pipi dulu, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, baru dalam hati saja aku bersedekah. Pada sedekah apa? 5.000, 2.000, 10.000, 1.000 karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia. Tapi tidak ada bergerak lidah, tidak ada bergerak bibir, hanya dalam hati. Baru diberi. Itu namanya kaum muslimin. Kemudian orang yang ikhlas itu namanya mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Tidaklah mereka disuruh menyembah Allah melainkan ikhlas dalam beragama. Itu namanya mukhlisin, orang ikhlas. Yang kelima baru namanya muttaqin, orang yang bertakwa. Maka tadi kita bilang bertakwa itu benar-benar sampai mati dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan orang kepadamu dengan kebaikan. Dan berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Silakan bergaul tapi dengan pergaulan yang baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian orang yang bertakwa kepada Allah itu apa kriterianya? Banyak kali Pak. Kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4 ada 5 kriterianya. Kita baca lagi dalam surat Ali Imran ayat 134 dan 135 ada pula 5 kriteria orang yang bertakwa kepada Allah. Kita ungkapkan surah Ali Imran ayat 134 sampai 135. Kriteria orang yang bertakwa yang akan menikmati surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang pertama, allazina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang itu menafkahkan hartanya baik waktu sempit maupun waktu lapang. Artinya asal ada kesempatan berbuat kebaikan, berinfak, dilakukannya. Kapan? Waktu hidup. Kalau sudah mati bagaimana? Tidak bisa lagi. Harta yang milik kita, kita waktu hidup punya kita. Begitu kita jadi mayat, ahli waris yang punya. Mayat punya apa lagi? Melarat. Tidak ada punya apa-apa lagi. Walaupun kaya raya, kalau sudah jadi mayat tidak punya lagi, habis. Punya kendaraan selama ini mewah, tapi kalau sudah jadi mayat kendaraan kita tinggal 2 lagi, yakni keranda jenazah dan
sekarang kita TMM lagi, tahanan malaikat maut, namanya lahat. Lahat itu tidak pula di dalam rumah ditaruh apa? Kalau di kampung-kampung di dalam parak dan tembok ditaruh lah. Semak-semak belukar di lingkungannya begitu. Kalau ketemu hitam kelihatan masih lumayan lah. Walaupun banyak teman di sana tidak bisa bersama tegur lagi. Kenapa tunggu hitam dan mayat lah? Tidak bisa bersama tegur. Tidak bisa kita imbau-imbau lagi. Ya, hanya sendiri-sendiri saja di dalam. Ini renungkan. Punya baju bagus, ingat baju kita terakhir kain kapan, itu pun paragiah orang. Punya harta, tidak ada harta yang ikut bersama kita lagi. Punya gelar profesor, tak disambut orang apa? Kalau udah jadi mayat, tidak ada orang sambut. Angkat lah profesor, poleman dia lah profesor, tidak ada tuh. Tapi dari sambut orang boh, angkat lah mai, di mana mai ke kebun, saya nak kau mandi mai kau. Alah, bakal di kebun tu mai siapa? Kalau banyak orang guru besar profesor yang meninggal. Baru ini tokoh nasional, orang kita dari Periaman, Pak Profesor Azumati Azura, beliau berpulang ke rahmatullah. Ya bisa. Malaikat akan tanya nanti, apa gelar terakhir Anda ada tanya? Berapa pangkat Anda terakhir dari tanya Pak? Bila ditanya nanti tentang harta, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana sumber mendapatkannya dan kemana saja dipergunakan harta tersebut, itu ditanya nanti. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, orang yang sanggup mengendalikan marah. Semua kita punya sifat marah. Kalau tersinggung, anak ketek saya dibawa ke pasar, cucu bawa, minta balon, tidak ibu kasih banyak. Marah anak boleh di pasar. Menangi-nangi ya Pak. Tak ada nyerah semalu, itu marahnya. Dan kadang keluar kata-kata kotor dan dilemparkan ke induknya. Makanya kita kalau ada marah, Allah ingatkan kendalikan marah, jadi baturikan. Kan ada oknum jenderal ya, marah, dihabisi orang. Setelah itu apalagi menyesal, kita tidak? Pasti menyesal. Tangan dibobol, pakai plastik dikapit, pakai baju oranye. Awak jenderal barang kalau perasaan dipecat dari keanggotaan, disita pula kekayaan, berada di balik jeruji besi, keluarga hancur berantakan. Itu dia paturikan marah. Tapi coba kendalikan marah. Kalau ada kasus, usut, cari akar masalahnya dan bagaimana solusinya. Kenapa kali akan tetap dihargai sampai kapanpun. Kalau sudah marah sudah tidak ada lagi. Banyak orang menganggap saya anggota dewan marah-marah sama orang. Kan pernah kasus pramugari dipukulnya sebagai oknum, ini oknum. Apa akibatnya itu? Menyesal, diproses secara hukum. Rumah tangga harus kendalikan marah. Mencari bini
bini kesal menjadi bini kalau tak usah patulkan kendalikan cepat istighfar, jangan betulkan. Kalau patulkan menyesal kota salah seketika jatuh talak, itu yang mesti sudah jatuh talak main pukul lagi, ditendang lagi. Akhirnya sampai 3 kali talak. Nah tahu dirancak lado jebola siram 3 kali. Nah tahu dirancak jando jebola carai 3 kali Pak. Rancak bini jando itu bentuk bahenol montok katanya Pak kalau rantang 3. Nah, makanya ini jangan perturutkan marah. Juana itu cucu lebih mengalah sakete awak, tapi awak tak rugi banyak dapat daripada kita perturutkan marah. Dia tetangga jangan perturutkan marah. Bapak Ibu, yang ketiga wal'afina aninnas, saling bermaafan kita di antara manusia. Orang bertakwa itu bermaaf, mau minta maaf, mau memberi maaf. Tidak ada dendam dalam dirinya. Walaupun bapak nawa di Papua orang kau sapu juga orang Pak, itu tidak aku mau balik berat melakukannya. Lah sakit hatiku balik menyampunya balik. Iya tu, tapi dah lakukan. Jangan dendam ke semua. Yang keempat, suka berbuat kebaikan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Sebelum ajal tiba, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang kelima, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Bila orang berbuat zalim, berbuat nyaya, berbuat dosa, cepat ingat Allah seraya istighfar. Mudah-mudahan dengan